Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Abdul Aziz dengan NRP 5026211105. Kali ini saya akan menjelaskan tentang disable enable menggunakan radio button. Oke, pertama-tama fungsinya akan berjalan seperti ini. Jika radio button dosen diklik, maka kolom NIP akan menyala dan kolom NRP akan mati. Begitu juga jika radio button mahasiswa diklik, maka kolom NRP akan menyala dan kolom NIP-nya akan mati. Oke. Sedangkan untuk kolom nama akan selalu nyala apapun yang terjadi. Baik. Berlanjut ke untuk kodenya, yaitu pertama-tama kita masukkan kode seperti biasa. Kita masukkan header, kemudian kita untuk membuat radio buttonnya kita buat for method get dan input type radio. Untuk class form check input, dan untuk name, ID, dan value-nya kita bisa isikan sesuai dengan keinginan. Kemudian kita gunakan fungsi on click agar saat radio button itu diklik, function yang kita buat akan aktif. Oke. Kita buat juga untuk yang jadi kita buat dua. Yang pertama adalah untuk radio button dosen dan radio button mahasiswa. Baiklah, untuk kemudian kita masukkan untuk form dari inputnya. Untuk membuat input kita sudah membuat sebelumnya, yaitu kita gunakan label for NIP. Input type-nya adalah text karena kita akan mengisikan teks, dan ID, name kita isikan sesuai keinginan. Dan untuk placeholder ini adalah yang berfungsi untuk seperti ini, yang berfungsi untuk saat formnya kita belum isikan, maka akan ada tulisan di dalam label, di dalam inputnya. Oke. Selanjutnya fungsi disable itu berguna untuk agar form tersebut tidak menyala sebelum radio button kita klik. Baik, kita buat hal yang sama untuk form input yang lain, kecuali untuk input yang nama kita tidak gunakan fungsi disable karena form yang nama akan selalu nyala. Baiklah, kita lanjutkan untuk functionnya. Untuk functionnya, yang pertama di sini saya menggunakan function yang berfungsi untuk menyalakan form yang tadinya kita disable. Tinggal memasukkan dokumen .getElementById dan kita masukkan ID dari input yang ingin kita nyalakan. Yang tadinya disable, kita masukkan fungsi false agar form tersebut menyala. Kita juga gunakan untuk input yang satunya, fungsinya sama. Kemudian berlanjut, yang kita gunakan agar form tersebut tetap mati jika radio button itu tidak diklik, yaitu dengan memasukkan dokumen getElementById. Kita masukkan ID dari radio buttonnya .check false. Jadi ini bermaksud jika saat radio button itu tidak diklik, maka dokumen .getElementById NIP, jadi label NIP akan mati. Dan value-nya kita jadikan kosong supaya placeholder yang kita buat tadi kembali lagi. Misalkan setelah kita isi dan kita klik radio button yang lain, maka value-nya akan kembali ke placeholder yang semula. Oke. Sedangkan untuk error ini saya buat agar saat kita misalkan salah mengisikan, kemudian kita klik radio button lagi, maka errornya akan hilang, akan kembali kosong. Oke. Kemudian kita gunakan juga fungsi yang sama ke
untuk input mahasiswa. Jadi radio button mahasiswa jika tidak diklik, maka untuk input NRP akan disable, akan mati lagi. Kemudian sama juga value-nya kita jadikan kosong agar placeholder-nya kembali, dan untuk errornya juga kita isikan kosong supaya saat kita klik lagi radio buttonnya errornya akan menghilang. Oke. Kemudian berlanjut ke function untuk melakukan checking error pada form yang kita buat. Yang pertama, kita memakai fungsi if jika NIP itu disable atau jika kolom NIP itu sedang mati, maka untuk errornya kita akan buat kosong dan fungsinya akan di return. Kemudian lanjut, jika NIP-nya kurang dari 18 karena NIP itu 18 digit atau lebih dari 18, maka errornya akan menampilkan NIP yang Anda masukkan tidak terdaftar. Itu tersebut bisa kita lihat di sini. Misalkan kita klik bagian dosen, kemudian kita masukkan kode yang salah, maka akan ada tulisan NIP yang Anda masukkan tidak terdaftar. Oke, berlanjut. Jika isnan NIP, ini bermaksud jika NIP itu bukan sebuah number atau bukan angka, maka errornya akan menampilkan masukkan 18 digit angka NIP Anda. Bisa kita lihat contohnya adalah seperti ini. Jika kita masukkan dosen, kemudian kita ada yang bukan angka di situ, maka kita masukkan misalkan seperti ini. Ini adalah 18 digit dan tapi masih mengandung huruf. Nah, masukkan 18 digit angka NIP Anda. Oke, baik. Selanjutnya, jika error tersebut tidak ada, maka kita hapus errornya dan di return functionnya. Itu akan terjadi saat kita tulis ininya dengan benar, maka tidak akan ada error di situ. Oke. Berlanjut ke untuk kita checking form bagian mahasiswa. Oke, kita declare dulu untuk nrp.value dan nip.value. Oke, ini salah. Kita masukkan if jika nrp disable dan panjang NIP sudah benar yaitu 18 dan panjang nama lebih dari 0 atau tidak kosong, maka functionnya akan di return dan errornya akan tidak ada. Yang kedua, jika NRP-nya tidak ada dan jika NRP sedang disable atau kolom NRP sedang mati, kita buat error NRP-nya adalah kosong dan di return false. Kemudian jika kolom NRP kurang dari 10 atau lebih dari 10 karena NRP adalah 10 digit dan is none atau bukan angka, maka error NRP akan menampilkan NRP harus 10 digit angka dan di return false. Itu akan terjadi di saat seperti misalkan kita masukkan ini adalah 10 digit tapi mengandung satu huruf, maka akan error dan menampilkan NRP harus 10 digit angka. Itu juga saat kita masukkan hanya 9 digit, maka tidak bisa juga. Oke. Dan jika error-error yang di atas tidak terjadi, maka fungsinya akan di return dan errornya akan dikosongkan. Itu akan terjadi di saat kita menulis NRP-nya dengan benar, maka tidak akan ada error di kolom NRP. Oke. Kita lanjutkan untuk function checking dari namanya. Oke, pertama kita declare jika NRP atau NIP itu bukan angka, maka langsung akan di return false, tapi tidak menampilkan error apapun karena errornya sudah ditampilkan sebelumnya. Dan jika
NIP itu disable dan NRP-nya sama dengan 10 dan namanya sudah sama dengan 3, yang mana itu adalah fungsi yang benar, kita akan masukkan errornya yaitu kosong dan fungsinya akan di return. Begitu juga jika NRP-nya disable dan NIP-nya adalah 18 dan namanya sudah lebih dari 3. Ini saya bikin seperti ini karena ini maksudnya, maka di saat kolom NIP itu mati, maka kita kan harus mengisi kolom NRP. Jadi di saat kolom NIP mati, kita masukkan syarat dari kolom NRP-nya dan untuk kolom namanya. Sedangkan saat kolom NRP-nya yang mati, kita masukkan syarat untuk kolom NIP-nya dan juga kolom namanya. Oke, jika syarat sudah terpenuhi, maka fungsinya akan di return. Kemudian kita masukkan syarat untuk function namanya, yaitu jika namanya kurang dari 3, maka kita akan menampilkan error yang berbunyi harap masukkan nama yang valid dan returnnya adalah false. Itu akan terjadi di saat kita masukkan, jika saat namanya kosong yang seperti tadi sudah terlihat, misalkan kita sudah mengisikan NRP dengan benar tapi namanya kosong, maka akan tulisannya masukkan nama yang valid. Oke, jadi seperti itu. Dan fungsi yang di bawah ini adalah fungsi yang berguna supaya di saat kita sudah memasukkan, terkadang awalnya saat saya memasukkan nama tapi NRP kosong, maka fungsinya akan tetap lanjut, tapi saya gunakan fungsi ini di bawah agar di saat kita sudah masukkan nama dengan benar namun kita belum mengisikan NRP, maka errornya akan tetap tampil gitu. Gitu pula dengan yang NIP. Oke, baik. Kemudian jika tidak ada error, maka semua hal tersebut akan di return. Oke, gitu. Kemudian mungkin saya belum menjelaskan tentang untuk sisi CSS-nya untuk membuat label yang seperti ini, yang horizontal. Cara membuat label yang horizontal adalah dengan mendeclare di CSS-nya yaitu label display-nya inline block. Itu berfungsi untuk membuat sisi label yang ini agar tidak itu agar bisa lurus horizontal di kanan kirinya. Jadi begitu untuk membuat function disable enable menggunakan radio button. Jadi fungsi akhirnya akan seperti ini. Jika kita misalkan kita masukkan untuk yang errornya terlebih dahulu, kita error NIP-nya error dan namanya sudah benar, maka kita akan mendapatkan error yaitu masukkan 18 digit angka NIP Anda atau NIP yang Anda masukkan tidak terdaftar. Dan jika untuk mahasiswa, jika kita masukkan NRP yang salah, maka akan tulisan NRP harus 10 digit angka. Begitu juga jika kita terdapat unsur huruf di sana juga tidak bisa. Namun jika NRP-nya sudah kita masukkan dengan benar, maka errornya akan hilang dan kita akan langsung masuk ke dalam ini action yang kita tuliskan di awal untuk for methodnya. Action ini berguna jika saat kita klik dari submitnya yang di bawah ini, kita klik submit, kita klik kirim, simpan ini yang div class kirim dan button type-nya adalah submit. Hal tersebut akan merujuk ke ini action dari form tersebut, yang saat kita klik on submit kita akan mereturn function yang kita declare di atas, yaitu function cek form dosen, cek form mahasiswa, dan cek nama. Sedangkan untuk agar form tersebut bisa dideclare untuk radio buttonnya juga kita lakukan yang sama. Di on click kita masukkan function dosen enable dan mahasiswa off. Sedangkan untuk radio button mahasiswa kita masukkan mahasiswa enable dan dosen off. Nah,
Jika sudah selesai seperti itu, maka formnya akan berhasil dieksekusi, yaitu misalkan dosennya kita masukkan dengan benar juga, ini 18 digit, dan kita masukkan namanya dengan baik, dengan benar, maka nah ini karena errornya masih tampil dikarenakan saya belum mengisikan untuk menghapus dari error namanya. Sudah, maka saat kita isikan sudah dengan benar, kita akan berlanjut ke laman di action yang kita buat. Jadi seperti itu contoh untuk membuat dari disable enable form menggunakan aktivasi dari on click radio button. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurang lebihnya atau kurang jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.